Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di semester yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa isi absensi dulu ya di daftar hadir pada Google Classroom. Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang akan Ibu ambil adalah tentang menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Dengan judul materi pembelajaran yaitu tentang bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti setelah menyimak video pembelajarannya, kalian dapat yang pertama menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, yang kedua bisa menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian yang ketiga, bisa mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang keempat adalah bisa menjelaskan prinsip dasar rekayasa genetika dan hasil produknya. Nah, itulah 4 tujuan yang mudah-mudahan kalian capai nanti dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajarannya. Nah, anak-anakku, kalian pasti pernah kan nyobain makanan seperti keju, tape, tempe, dan mungkin juga pernah nyobain makanan seperti nata de coco, kemudian yogurt, dan kecap. Nah, makanan-makanan yang sudah pernah kalian coba itulah merupakan contoh-contoh dari produk bioteknologi. Lalu kalau begitu sebenarnya apa ya bioteknologi itu? Ayo ikuti Ibu untuk pembahasan selanjutnya. Definisi dari bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibedakan menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi konvensional? Atau bioteknologi konvensional itu sering disebut dengan bioteknologi tradisional. Adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Prosesnya seperti sering dikenal dengan nama fermentasi. Nah, contoh produk-produknya yang tadi di awal pelajaran sudah Ibu tayangkan, seperti ada tape, ada keju, ada nata de coco, kecap, dan lainnya. Nah, sedangkan untuk bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan ilmu biologi yang sudah rumit untuk menghasilkan produk. Nah, seperti contoh prosesnya dikenal dengan rekayasa genetika, yaitu bisa menghasilkan sapi yang bermutu tinggi dan kultur jaringan yang hasil contohnya yang sudah menghasilkan adalah padi yang sering dikenal dengan hasil padinya yaitu golden rice. Ada 2 macam fermentasi, yaitu yang pertama adalah fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol itu adalah fermentasi yang hasil produknya mengandung alkohol, seperti contohnya ada tape dan whisky. Kemudian yang kedua adalah fermentasi non-alkohol, yaitu fermentasi di mana hasil produknya tidak mengandung alkohol, seperti ada keju dan ada tempe. Nah, ini ada 2 contoh bakteri, yaitu yang pertama ada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini adalah bakteri untuk menghasilkan produk tape ataupun minuman yang beralkohol. Dan yang kedua ada bakteri Rhizopus oryzae. Bakteri ini untuk menghasilkan produk tempe. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh bakteri-bakteri yang dapat membantu untuk proses fermentasi.
Nah, kemudian bagaimana dengan bioteknologi modern? Marilah kita lanjutkan ya pelajaran untuk mengenal tentang contoh-contoh bioteknologi modern dan prosesnya. Anak-anak, contoh yang bisa dikelompokkan ke dalam bioteknologi modern ini diantaranya yang pertama ada rekayasa genetika atau yang sering dikenal dengan rekombinasi gen. Nah, teknik rekayasa genetika ini biasa menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian, kesehatan, dan pengolahan limbah. Kemudian yang kedua adalah kultur jaringan. Nah, untuk teknik kultur jaringan ini banyak menghasilkan produk-produk yang bermanfaat khususnya di bidang pertanian. Anak-anak, teknik rekayasa genetika itu merupakan teknik modifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara melakukan rekayasa genetika? Yaitu dengan cara memindahkan gen suatu makhluk hidup ke dalam sel tersebut atau dengan cara menghilangkan gen yang terdapat dalam suatu sel lalu menggantikan dengan gen yang berasal dari makhluk hidup lain. Nah, teknik rekayasa genetika ini sering digunakan dalam suatu bakteri. Namun, teknik rekayasa genetika juga bisa melibatkan perpindahan gen dari bakteri ke tanaman atau dari bakteri ke hewan. Namun, tentunya proses ini merupakan proses yang sangat rumit dan juga waktu yang panjang. Anak-anak, untuk teknik rekayasa genetika melibatkan pemotongan dan penyambungan gen. Untuk pemotongan gen dibutuhkan enzim yang dinamakan restriksi endonuklease dan untuk penyambungan gen dibutuhkan enzim ligase. Anak-anak, untuk teknik rekayasa genetika yang pertama adalah pemotongan DNA plasmid dengan bantuan enzim restriksi endonuklease. Nah, kemudian dipasangkan DNA kromosom pada plasmid yang dipotong tadi, maka terjadilah DNA rekombinasi. Nah, baru DNA rekombinasi itu yang sudah tertempel pada plasmid dimasukkan ke dalam sel yang akan direkayasa. Hasil dari rekayasa genetika ini disebut transgenik. Contoh tanaman yang sudah dihasilkan adalah padi transgenik yang menghasilkan bulir yang kaya akan beta karotin. Nah, beta karotin merupakan senyawa yang sangat penting dan baik untuk kesehatan mata. Tanaman padi transgenik ini mempunyai bulir yang berwarna kuning keemasan. Makanya sering disebut dengan golden rice. Selain itu, terdapat juga bakteri Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon insulin. Nah, untuk menghasilkan hormon insulin, maka diperlukan gen pengatur produksi atau bakterial DNA dan plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah DNA yang berbentuk sirkuler dan mempunyai untaian ganda yang dapat mereplikasi diri. Plasmid biasanya banyak terdapat dalam suatu bakteri, di mana dalam satu sel bakteri mempunyai lebih dari satu plasmid. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat insulin, yaitu dengan cara memasukkan gen penghasil insulin ke dalam plasmid, kemudian plasmid tersebut dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli. Nah, sekarang kalian bisa lihat ada beberapa contoh hewan-hewan yang dihasilkan dari rekayasa genetika yang sering dinamakan hewannya adalah hewan transgenik. Yang pertama ada sapi, di mana badannya sangat besar sekali sehingga daging yang dihasilkan akan lebih banyak dari sapi biasa. Kemudian yang kedua ada babi berbulu domba. Dan yang ketiga ada ikan yang mempunyai kelainan pada kulitnya. Nah, itulah beberapa contoh hewan-hewan yang dihasilkan dari rekayasa genetika. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk hari Selasa depan kita masih membahas materi tentang bioteknologi, yaitu tentang kultur jaringan. Nah, barangkali apa yang sudah Ibu jelaskan ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan kalian tulis
di kolom forum pada Google Classroom. Dan untuk pertemuan hari ini, maka yang bisa kita ambil kesimpulannya yaitu yang pertama, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua adalah perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dalam proses produksinya. Sedangkan kalau bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan ilmu biologi yang rumit untuk menghasilkan produk. Yang ketiga adalah prinsip dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan teknik modifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah penerapan dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika dapat diterapkan dan dimanfaatkan seperti contohnya dalam bidang pertanian, bidang kesehatan, dan pengolahan limbah. Anak-anak, itulah 4 kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang masih kondisi COVID, jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.